Begitu juga dengan software yang ada di dalam sistem komputer, yaitu perangkat lunak yang mengerjakan, yang memproses dan sebagainya di dalam komputer. Nah, ada dua bagian di dalam software atau perangkat di dalam komputer, yaitu namanya sistem operasi. Ya, Bapak minta kalian bisa mencatatnya. Ya, sistem operasi. Sistem operasi dan aplikasi ada dua. Sistem operasi adalah yang menggerakkan atau yang memulai komputer itu hidup dan siap untuk melakukan pekerjaan atau proses tertentu. Nah, itu namanya sistem operasi atau operating system. Ya, sistem yang mengoperasikan semua perangkat komputer yang terhubung. Jadi apa saja yang terhubung dengan komputer akan di sistem operasikan. Ya, ada yang mengoperasikan sistemnya, mengenalan, menggunakan dan mempraktekannya di dalam mengkoneksikan semua perangkat. Apapun yang ada di dalam isinya software. Apa yang dioperasikan? Ya, menghidupkan komputer itu pertama kali, siap mengoperasikan dengan sistem operasi itu, dan aplikasi, menggunakan aplikasi, ya, mengoperasikan aplikasi apa yang terisi di dalam sistem operasi. Ya. Aplikasi itu program-program apa saja, macam. Sistem operasi terdiri dari yang sudah dikenal adalah yang kita pernah pakai adalah Windows, kemudian Linux berbentuk seperti penguin, kemudian ini adalah Unix, kemudian yang keempat ini adalah Macintosh, kemudian MS-DOS. MS-DOS sudah nggak pernah dipakai karena ini untuk sistem manajemen seorang teknik komputer. Ya, mereka akan menggunakan sistem DOS atau Microsoft DOS, Direct Operating System, dial, diketik, ya, diketik, sistem operasinya diketik. Jadi perlu menghafal sebuah perintah di dalam sistem komputer. Nah, itu adalah softwarenya. Software tadi terdiri dari sistem operasi dan aplikasi. Aplikasinya apa? Banyak macamnya. Untuk menggunakan presentasi, untuk menggunakan menggambar, menggunakan permainan atau game. Itu yang dipakai. Dan banyak macamnya aplikasi untuk kedua atau beberapa sistem tadi. Sistem aplikasi. Sampai sini dulu sebelum Bapak terus. Ada yang mau bertanya atau yang sedang bingung? Bapak ingin kalian kreatif untuk dapat menulis, ya, apa-apa yang perlu ditulis. Ya. Bisa mengikuti anak-anak? Bisa, Pak D. Bisa dilanjutkan? Bisa. Lanjut. Oke. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga adalah brainware. Brain artinya adalah otaknya. Ini mengarah kepada manusianya atau penggunanya komputer. Namanya brain, yang mengolah atau yang mengerjakan komputer. Komputer tidak akan bekerja sendiri kalau tidak ada yang mengerjakan. Ya, maksudnya seperti ini. Tidak akan operasi, ya. Komputer tidak akan melakukan apapun itu sebelum ada yang mengoperasikannya. Dan komputer akan membutuhkan yang mengoperasikannya, yaitu seorang brainware atau yang mengoperasikan komputer itu dinamakan brainware. Nah, ya, komputer akan diam tidak melakukan sesuatu kalau tidak ada brainware. Nah, dari tiga unsur ini saling terkait, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ya, hardware akan memerlukan software dan brainware. Begitu juga dengan software akan membutuhkan sebuah hardware dan brainware. Begitu juga dengan brainware akan membutuhkan software dan hardware. Nah, ya, jadi tiga unsur ini akan saling terkait
semua ini akan mengisi di dalam sebuah sistem dari komputer. Nah, lanjut, brainware terdiri dari beberapa orang yang ada berkecimpung di sana. Salah satunya atau yang sering digunakan yang menggunakan komputer adalah yang pertama adalah seorang analis sistem. Ya, analis menganalisa pekerjaannya adalah menganalisa sebuah pekerjaan supaya bisa dikomputerkan. Semua pekerjaan apapun itu akan dianalisa oleh seorang analis supaya bisa dimasukkan di dalam komputer. Ide-ide kreatif dari seorang analis akan diberikan oleh seorang programmer. Programmer ini akan membuat sebuah program aplikasi yang diminta oleh seorang analis supaya bisa dibuatkan aplikasinya dan bisa diinstal, diisi ke dalam komputer dan siap dioperasikan oleh seorang operator. Jadi ada 3 itu yang ada di dalam brainware yang sering digunakan. Jadi seorang analis komputer, yaitu pekerjaannya adalah menganalisa sebuah pekerjaan setiap orang untuk bisa dioperasikan atau memasukkannya ke dalam sebuah sistem aplikasi di dalam komputer. Coba ulangi ya. Jadi seorang analis akan memberikan analisa pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh manusia supaya bisa dikomputerisasikan atau dibuat sebuah program supaya mempermudah seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Setelah ide itu muncul akan diceritakan semua idenya akan diberikan semuanya kepada seorang programmer untuk dibuatkan sebuah program aplikasi dan diterapkan kepada komputer. Nah, ya diisikan dari ide dari seorang analis. Setelah menjadi sebuah aplikasi, sebuah program sudah terinstall, maka yang terakhir adalah siapa yang mengoperasikan. Nah, tentu ada orang yang mengoperasikannya, yaitu seorang operator. Nah, operator adalah mengoperasikan aplikasi di dalam komputer. Nah, itu adalah unsur di dalam brainware-nya. Jadi banyak sekali. Sampai sini dulu. Adakah yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya, akan sesat di jalan. Adakah? Jadi ada 3 unsur di dalam komputer atau sistem komputer, hardware, software, dan brainware-nya. Oke, kalau kurang jelas boleh kalian bisa browsing hardware itu apa, software itu apa, dan brainware itu apa. Nomor 1 itu nomor soalnya, nanti mengerjakan LK. Adakah pertanyaan? Sejauh ini tidak ada, Pak. Adakah pertanyaan yang di sekolah? Lewat, Pak. Kok hilang? Mana tadi? Kok kehapus? Sudah mengerti kah? Lanjut ya. Ya, LK nomor 1. Nah, yang Bapak ngomongkan tadi apa? Nomor 1 nanti dijawab ya. Nanti Bapak tuliskan soal LK-nya. Ya. Apa yang dimaksud di dalam sistem komputer? Nomor 1. Hardware itu apa? Software itu apa? Brainware itu apa? Ya. Apa yang dimaksud dengan hardware? Kemudian nomor 1 tadi, apa yang dimaksud dengan software? Terdiri dari berapa? Ada 2.
yaitu sistem operasi dan aplikasi. Kemudian brainware sendiri terdiri dari 3 yang sering biasa dikerjakan atau biasa yang mengerjakan brainware itu siapa saja? Seorang analis, seorang programmer, dan seorang operator. Nah, itu yang harus kalian cari infonya. Ditulis, bukan copy paste. Ya, kelihatan kalau copy paste akan semua ketahuan copy paste. Ya, satu sama, maka yang ke belakang adalah nilainya jeblok. Ya, satu memunculkan paket data atau tugas, kemudian ada yang sama, maka yang kedua itu adalah nilainya jatuh, ya. Jadi cepet-cepetan. Yang sama berarti yang kedua itu adalah yang nyontek. Oke ya? Bisa dilanjut? Adakah pertanyaan anak-anak sebelum Bapak lanjutkan? Lanjut, Pak. Adakah yang protes? Jadi lebih enak kalian kerjakan sesuai manual kalian. Ya, manual mengerjakan diketik, boleh ditulis tangan juga boleh. Ya, jadi kelihatan kalau kopas di internet itu kelihatan. Kalau sama, yang mengerjakan yang kedua itu yang nilainya jatuh, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah sistemnya yang ada di dalam komputernya. Nah, ini tentang bicara kok bisa mengerjakan sesuatu dengan input sesuatu dan menghasilkan sesuatu di dalam komputer. Nah, ada 3 bagian. Nah, ini ada gambarnya. Yang pertama adalah peralatan input. Nah, ya, input yang pertama. Kemudian ini artinya adalah peralatan, adalah alat-alat yang digunakan untuk menginputkan ke dalam komputer. Apa saja data yang akan dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian diproses, ini adalah bentuk proses. Satu kotak besar ini, ya. Yang terdiri dari pemproses. Bapak jadikan satu ini ya. Yang pertama isinya pemproses atau CPU ini, yaitu terdiri dari ICU, ya, I2, ya, atau CO, control unit, CU, ya, atau kemudian yang kedua adalah ALU, singkatan dari arithmetic logika unit. Jadi ALU, A aritmatik, L-nya itu logika, U-nya adalah unit atau perangkat. Kemudian yang kedua adalah CU, control unit yang mengontrol semua. ALU yaitu memproses sebuah aritmatik, biasa aritmatik itu untuk matematika, ya. Matematika perhitungan, ya. Banyak macam perhitungan. Itu yang mengerjakan, ya, terdiri dari penjumlahan dan teman-temannya. Kemudian logika, prosesor ini, CPU ini, prosesornya ada logikanya. Kalau logika ditanya komputer biasanya ya atau tidak. Jawab saja ya atau tidak. Nah, komputer akan menjawab ya dan tidak. Logika seperti itu. Dari apa? Ya pembanding yang mereka berikan. Apa yang dibandingkan? Nah, besar atau kecil, nah, ya. Logika, ya atau tidak untuk memberikan jawaban true atau false. Nah, CU atau control unit akan mengoperasikan semua ini ya, IO-nya dan memorinya. Dan prosesor ini adalah CPU ya, CPU itu terdiri dari control unit dan ALU.
Nah, kalau dibuka, isinya seperti dua ini saja. Dari pemroses ini akan berhubung dengan namanya memori dan I/O port. I/O port itu adalah cop-cop yang ada di belakang CPU komputer. Itu namanya I/O port. Atau ya cop lah. Ya. Nggak tahu cop anak-anak? Tahu nggak cop? Tahu nggak cop? Cop-cop itu loh sambungan. Ngerti ya? Ya, memori sama juga manusia akan punya memori, yaitu menyimpan data sementara. Ya, seperti kita menyimpan data juga sementara, kadang hilang, kadang ada. Ya, ingat apa tidak atau lupa ya, kebanyakan lupa. Tapi komputer akan selalu mengingat. Ya. Setelah semua diproses akan dikeluarkan di dalam peralatan output. Ya, apapun yang diinputkan setelah diproses maka akan di-outputkan atau dikeluarkan dari hasil pemrosesannya. Ya, apa Pak contohnya? Misalkan inputnya adalah suara. Apa peralatan untuk menginputkan sebuah suara? Apa Nana? Apa? Menginputkan suara. Mikrofon, Pak. Mikrofon. Apa ada lagi kah? Ya cuma satu Pak. Ya, alat input ya mic. Namanya mikrofon. Seperti yang Bapak ngomong ini loh namanya mic. Kalian dengar setelah diproses, karena nggak mau diproses apa-apa, ya langsung dikeluarkan. Melalui apa? Speaker. Speaker. Jadi outputnya adalah alatnya adalah speaker, alat untuk mengeluarkan suara. Misalkan kalau diproses di sini misalkan ya, I/O-nya portnya masukkan input mic di cop-copnya mic. Kemudian diproses, si logika enggak diproses apa enggak, ditambah-tambahkan echo apa enggak, setelah itu disimpan kepada memorinya. Ya, memorinya ini nanti diambil lagi oleh CU, control unit, mau diolah apa enggak, mau ditambahi echo atau suara besar, bass dan sebagainya. Setelah itu akan dikeluarkan lagi kepada I/O-nya, bagian output peralatannya akan muncul di dalam speaker hasil dari pemrosesannya. Nah, begitu contohnya menginput sebuah data menjadi informasi suara yang lebih bagus atau tambah jelek. Nah, contohnya. Apalagi kira-kira contohnya. Gambar, misalkan gambar ya. Inputnya yang biasa memasukkan gambar apa? Pensil. Pakai apa? Misalkan menginputkan sebuah gambar. Alatnya yang dipakai. Pensil, Pak. Apa? Pensil. Apa? Pensil. Handset. Apa itu handset? Menginputkan gambar kepada komputer apa? Pakai alat apa? Dari Kalau mana? di komputer Painter, Pak. Pakai Apa? aplikasi Painter. Painter? Loh, enggak. Sudah ada gambar, tapi memasukkan kepada komputer pakai apa? Kalau di dalam komputer kan langsung gambar. Tapi ini gambar dari luar komputer supaya bisa masuk kepada komputer biasanya menggunakan apa? Flash disk. Kok flash disk? Di foto, Pak. Di foto boleh, terus Di download. alatnya Bisa, yang langsung Pak. biasanya contohnya langsung. Kabel di foto, habis itu dipindahkan pakai kabel data, Pak. Ya, itu kan ribet, masih ribet. Tapi alatnya langsung bisanya. Tahu enggak? Ini di kantor sudah ada. Namanya scanner, namanya scanner. Nah, langsung.
Jadi kalau perangkat inputnya adalah scanner untuk memasukkan gambar, itu piranti. Pirantinya scanner, langsung di-scan kayak mesin fotokopi. Ya. Dimasukkan chopnya I/O, kemudian dimasukkan oleh prosesor, masukkan ke memori supaya bisa masuk kepada komputer, kemudian diolah gambarnya. Mau diapakan gambarnya, dipercantik atau diorek-orek. Setelah hasilnya selesai akan kembali dimasukkan kepada memori oleh prosesor. Prosesor akan menghasilkan hasilnya, dikirim ke I/O, kemudian ditampilkan hasilnya kepada output peralatannya. Apa alatnya? Ayo kira-kira. Layar, Pak. Layar monitor. Hasilnya ditampilkan ke layar monitor. Itu contoh ceritanya di dalam sistem pengoperasian di dalam komputer. Nah, itu ceritanya seperti itu. Tapi kalau mau detail ke dalam CPU-nya ini, wah wis bulat. Ceritanya seperti itu saja garis besarnya ya. Kalau kalian mau belajar ini ya kuliah. Itu saja ceritanya garis besarnya. Jadi yang ada di dalam komputer itu ada 3. Yang tadi unsurnya komputer itu ini, unsur dari dalam komputer, tapi di dalam sistem pengoperasiannya ada 3, yaitu input device kalau di Inggris kan, kemudian ada prosesornya atau CPU-nya, kemudian yang terakhir ada output device-nya atau peralatan output. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke, ada yang mau bertanya tentang sistem pengoperasian di dalam komputer? Tidak ada, Pak. Kelihatan enggak ini? Ada ya? Oke, nomor 2 LK adalah apa itu? Output device, input device, atau yang pertama sistem pengoperasian komputer. Apa itu input device, kemudian apa itu CPU, apa itu peralatan output atau output device. Sudah ngerti soalnya? Sudah ditulis apa enggak? Kok lambat jamnya ya? Oh, enggak. Ada yang bertanya? Jadi LK nomor 1 tadi adalah unsur dari komputer itu apa saja? Hardware, software, dan brainware. Nomor 2, sistem pengoperasian komputer itu ada 3 bentuknya. Gambarnya yaitu input device, pemproses atau prosesor atau CPU. Yang gambar berikutnya adalah output device atau peralatan output. Apa itu? Coba diceritakan. Sudah tahu kah LK-nya? 2 saja. Ada yang bertanya? Tidak ada? Sudah absen? Sudah, Pak. Ada pertanyaan? Nanti Bapak tulis lagi sudah terlambat ya. Ya. Nanti jawabannya bisa tulis di komentar pribadi, Pak. Jangan tulis di komentar, Bapak nggak suka tulis di komentar. Tulis di Word atau apa. Kalian tulis di buku juga boleh, kalian foto tinggal sudah selesai. Kalau nggak mau ribet. Kalau mau ribet sedikit, tulis di Word, di-upload, masukkan ke GC. Selesai sudah. Ada pertanyaan? Kelas 9 siapa yang tadi kemarin ikut robotik? Kok nggak muncul-muncul? Kamu nggak muncul, Kemarin nge-lag, Pak, aku, Pak. Nge-lag. Baru masuk kemarin nggak bisa-bisa, Pak, sumpah loh, Pak. Nggak ada buktinya. Mau bilang ke Bapak tapi lupa, Pak. Bilang sama Tommy nanti di-share linknya. Ya, Tom?
Ya, Pak. Ya, Ya, kasih Re. Udah Sama masuk siapa Pak. tadi kelas Linknya, Pak. 9 itu ada 4 Yang anak. anu itu, Pak. Ada yang mau bertanya tentang LK-nya? Tulis tangan juga boleh. Tulis di buku, terus difoto, kirim di GC. Jangan mengerjakan di komentar. Bikin filenya saja. File Word, terus di-upload di GC. Ada pertanyaan? Pak, kalau misalnya kita ketik terus di foto boleh, Pak? Di screenshot gitu. Ya kalau jelas ya nggak apa-apa. Makasih, Pak. Jangan menceng-menceng, maksudnya ada angle tertentu tapi nggak kelihatan. Ya. Anda ya ngetik langsung diupload saja, nggak apa-apa, Tom. Nggak usah difoto, nggak apa-apa. Kan langsung bisa baca, Bapak bacanya juga jelas. Kalau difoto kelihatan blur, waduh sudah sulit ya. Bisa, Tom? Kalau moconya jelas ya tidak apa-apa, foto saja. Ada lagi? Ulangi lagi ya, dilunasi utang-utang kalian. Jangan sampai hari-hari H terakhir udah wes teriak-teriak, Pak, belum selesai ini. Waduh. Ada pertanyaan? Apa Ro minta Thomas ya linknya untuk robotik. Minggu depan langsung ke sekolah saja. Oke, selamat mengerjakan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, mudah-mudahan tidak tersesat di jalan. Ada yang di sekolah yang bertanya? Tidak ada, kok sibuk dewe. Sudah absen? Ya, wes. Selama mengerjakan, Tuhan memberkati. Bapak tunggu di grup untuk yang bertanya ya. Oke. Makasih, Pak. Pak. Ya.